Hmm.
Baik, karena narasumber sudah bergabung bersama kita, kita mulai saja acara untuk webinar pada hari ini. Buat para peserta webinar hari ini, sebelum dimulainya acara, maka saya sampaikan kembali kepada para peserta dan rekan-rekan semua dimohon untuk mematikan mikrofonnya demi kelancaran berlangsungnya acara webinar pada pagi hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Selamat bergabung bagi teman-teman semua dalam jaringan Zoom meeting pada pagi hari ini. Yang saya hormati, Anggra Alfian MSI selaku Direktur Yayasan Aksi Konservasi Selebika, yang terhormat Bapak Dr. Amir Hamidi MSc selaku narasumber hari ini, serta para peserta webinar hari ini yang kami banggakan. Selamat datang di webinar seri 2 Yayasan Aksi Konservasi Selebika yang mengangkat judul mengungkap keanekaragaman dan strategi konservasi herpetofauna di Walase. Senang sekali rasanya kita dapat bergabung bersama-sama untuk menimba ilmu dan informasi dari narasumber yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Manap Trianto dari Divisi Fauna yang akan memandu webinar pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya akan membacakan terkait dengan agenda kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan Direktur Yayasan Konservasi Selebika. Yang ketiga, pembacaan CV moderator. Selanjutnya, pembacaan CV narasumber. Yang kelima, pemaparan materi. Yang keenam, diskusi. Yang ketujuh, pembacaan resume materi. Yang kedelapan, penyerahan sertifikat kepada narasumber. Yang kesembilan, pengumuman penerima door prize. Yang kesepuluh, sesi foto bersama. Dan yang terakhir adalah penutup. Nah, untuk teman-teman sekalian, sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih terlebih dahulu bagi semua pengurus Selebika, serta teman-teman yang lain yang turut membantu dan mensupport untuk kegiatan webinar pada hari ini. Memasuki agenda yang kedua, yaitu terkait dengan sambutan Direktur Yayasan Aksi Konservasi Selebika, dan hormat saya persilahkan kepada Anggra Alfian MSI. Suara saya sudah kedengaran? Aman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya, Bapak Ibu. Yang pertama yang saya hormati pemateri pada hari ini, Bapak Dr. Amir Hamidi, MSc, selaku peneliti dari BRIN. Kami dari Selebika mengucapkan banyak terima kasih Bapak karena sudah meluangkan waktu di balik kesibukan yang pasti sangat padat, yang sudah mau berbagi dengan kita semua ini. Mungkin banyak di sini anak-anak muda yang bergeliat dalam bidang konservasi. Kemudian yang saya hormati teman-teman dari Selebika, teman-teman dari NGO-NGO yang lain, kemudian teman-teman dari berbagai kampus yang saya lihat kemarin ada 100 lebih ya pendaftarnya, cuma mungkin beberapa belum masuk. Kemudian rekan-rekan peserta yang lain yang saya hormati yang sempat hadir pada pagi hari ini. Sedikit dari saya sebelum masuk materi hari ini, sedikit memperkenalkan bahwa Yayasan Aksi Konservasi Selebika merupakan sebuah NGO yang berisi anak-anak muda. Kita bergerak khusus di wilayah Wallacea, Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Desert Sunda Island, Nusa Tenggara. Yayasan ini dibentuk pada tahun 2019. Kemudian kita memiliki 5 divisi. Hari ini merupakan kegiatannya divisi fauna, kita punya divisi flora, divisi
edukasi, laut dan pesisir, kemudian divisi hutan dan masyarakat. Selama berkarir di konservasi ada beberapa kegiatan, teman-teman bisa ngecek di IG ya, banyak di kegiatan-kegiatan Celebica di IG, kemudian di web, cuma webnya lagi kena malware kemarin ya, jadi masih maintenance. Kemudian dari Celebica kita juga aktif melakukan kegiatan konservasi dan riset, terutama di kawasan Wallacea, dan melalui forum ini semoga bisa terbentuk juga kolaborasi dengan berbagai pihak, akademisi, peneliti, dan NGO, terutama dalam kegiatan konservasi. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan baik. Materinya juga sangat penting karena herpetologi di Wallacea itu banyak, saya lihat di IUCN itu banyak statusnya dalam kondisi terancam. Semoga hari ini menjadi pencerahan untuk kita semua. Demikian dari saya. Saya akhiri, billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Direktur AC Yayasan Konservasi Celebica atas sambutannya. Selanjutnya, untuk kegiatan webinar pada pagi hari ini akan dipandu oleh moderator. Saya akan membacakan terlebih dahulu CV singkat dari moderator yang akan memandu acara webinar pada pagi hari ini. Nama lengkap yaitu Effendi Sabin Haliduna SPD MSc. Pendidikan terakhir beliau yaitu Master of Science di Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada. Saat ini Effendi bekerja sebagai asisten peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Terkait penelitian, beliau juga mendapatkan beberapa funding penelitian, salah satunya yaitu dari Muhammad bin Zaid dengan kajian eksplorasi keanekaragaman herpetofauna Tompotika, Luwuk, dan sekitarnya. Baik, sebelum saya persilahkan kepada moderator untuk memandu acara pada pagi hari ini, saya ingin memberitahukan kepada teman-teman peserta webinar pada pagi hari ini bahwa nantinya kami akan memberikan 2 orang untuk door prize. Syaratnya yang pertama adalah memfollow akun IG daripada Celebica sendiri, Cara masukin itu tuh Celebica, kemudian men-screenshot momen terkait dengan webinar pada pagi hari ini dan membuat Instastory pada Instagramnya dan men-tag akun IG daripada Celebica itu sendiri. Dan di akhir acara akan kami umumkan 2 orang pemenang door prize pada kegiatan webinar pada pagi hari ini. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada moderator kita hari ini, Effendi Sabin Haliduna, MSc. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Manap yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan acara pada pagi hari ini. Oke, baik, izinkan saya menyapa Bapak, Ibu, dan teman-teman pada pagi hari ini. Yang terhormat pada Bapak Dr. Amir Hamidi, selaku pemateri hari ini. Yang terhormat Anggra Alfian sebagai Ketua Yayasan Celebica, serta teman-teman pengurus Yayasan Celebica, dan tak lupa pula teman-teman yang sudah hadir dalam kegiatan webinar series 2 Herpetofauna dengan topik mengungkap keanekaragaman dan strategi konservasi herpetofauna di kawasan Wallacea. Oke, salah satu alasan mengapa tema tersebut diangkat dalam webinar kali ini, karena seperti yang belum banyak orang ketahui bahwa herpetofauna di kawasan Wallacea khususnya masih banyak spesies yang belum terdeskripsikan, sehingga perlu adanya penelitian terkait herpetofauna di kawasan Wallacea. Salah satunya di bidang konservasi dalam hal tersebut adalah taksonomi, baik dalam identifikasi secara morfologis maupun secara molekuler. Baiklah, itulah sedikit pengantar dari saya terkait tema kali hari ini. Oke, marilah kita simak bersama pemaparan dari pemateri kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari pemateri kita. Inilah pemateri kita dengan hormat, saya sebut namanya Bapak Dr. Amir Hamidi MSc.
Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Teman-teman izinkan saya untuk menyampaikan CV dari beliau. Yang pertama, beliau merupakan Direktur Sekretariat Otoritas Ilmiah Keanekaragaman Hayati (SKIKH) di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kemudian beliau juga menjabat sebagai Ketua Riset Peneliti Ahli Utama di Laboratorium Herpetologi Museum Zoologi Borgoniens, Pusat Penelitian Biosistematika dan Evolusi Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kemudian pendidikan beliau, beliau menempuh pendidikan sarjana pada Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada pada tahun 2004. Kemudian beliau melanjutkan kuliah masternya pada Graduate School of Human and Environment Studies di Kyoto University pada tahun 2010. Kemudian beliau melanjutkan program doktornya pada ilmu dan universitas yang sama di Kyoto University pada tahun 2013. Selain itu juga beliau menjadi pembicara di beberapa kegiatan dan webinar, baik secara nasional maupun internasional, menjadi editor atau reviewer pada beberapa jurnal yang bereputasi, dan beliau juga memiliki banyak publikasi terkait herpetofauna di Indonesia. Selain itu juga terkait penelitian beliau juga banyak menemukan spesies-spesies baru herpetofauna khususnya di Indonesia. Seperti itu gambaran dari CV beliau. Izin Pak, sebelum Bapak memaparkan materi pada pagi hari ini, perlu saya ingatkan bahwa pemaparan materi berlangsung selama kurang lebih 30 menit, dan sisanya 15 menit kita akan melakukan sesi diskusi. Dan untuk teman-teman yang hadir pada webinar pagi ini, boleh untuk sambil menyimak materi dari narasumber, juga memberikan pertanyaan lewat chat yang sudah tersedia selama pemateri menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Kepada Bapak saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Agak menjelang siang ya teman-teman di Sulawesi dan kawasan Walas ya. Saya izin untuk share screen. Jadi hari ini kita santai aja, kita ngobrol, kemudian kita sharing begitu ya. Saya izin sharing PPT ya, kan ada Oke Pak, revisi yang saya dari stop kemarin. share screen-nya Pak. Oke. Ya Pak. Sebentar. Sudah bisa Pak. Oke ya. Oke, kita mulai saja ya. Boleh udah. Bismillahirrahmanirrahim. Gas. Eh, Sudah. Ya. Cepat. Oke ya. Oke, hari ini kita akan diskusi beberapa aspek ya. Jadi kalau dari judul yang disampaikan itu ada kata herpetofauna. Kemudian nanti ada beberapa kata ya. Nah itu kita pahami dulu di dalam sebelum kita nanti diskusi lebih jauh apa yang ada di dalam kata-kata itu. Nah, kata herpetofauna sendiri itu terdiri dari dua kelas ya. Ini kelas amfibi dan kelas reptil. Jadi kalau siapa kelas amfibi dan siapa kelas reptil, kalau dalam sistem klasifikasi vertebrata itu, kita semua hewan yang bertulang belakang, kemudian memiliki ekstremitas ya, atau tetra ini 4, poda ini kaki, begitu, itu dikategorikan seperti ini. Walaupun ular itu mereduksi, tapi dia masuk ke dalam grup tetrapoda. Nah, kelompok amfibi dan kelompok reptil itu posisinya seperti ini di dalam filogeni itu. Jadi kalau kita bicara evolusi begitu ya, amfibi itu sudah membentuk kelompok sendiri ya. Kemudian untuk reptil itu masih bersaudara dengan burung begitu ya. Jadi posisinya seperti ini. Nah, kalau kita lihat lebih jauh lagi ya, posisi antara reptil, burung, itu mereka ada di dalam satu monophyletic group. Artinya di dalam satu nenek moyang yang sama antara kelompok reptil, kelompok burung, dan
kelompok dinosaurus itu ada di dalam kelompok monofiletik yang sama. Ya, jadi kalau kita bicara valid takson itu adalah kelompok yang monofiletik bersama. Nah, memang non-avian dinosaurus ini sudah punah dulu, ya. Jadi yang tertinggal sekarang adalah burung. Kemudian di sini ada buaya, begitu ya. Kemudian di sini ada reptil-reptil yang lain. Nah, selanjutnya kalau kita lihat siapa reptil ini ya. Jadi reptil ini adalah kelompok kelas begitu. Nah, di dunia ini sudah ada hampir 11 ribuan jenis reptil begitu ya. Kemudian eh, yang ada di Indonesia itu lebih dari 771 jenis reptil. Nah, saya tegaskan juga yang ada di dalam apa namanya yang ada di dalam kelompok-kelompok yang merah ini adalah kelompok-kelompok yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita bicara ada ordo di sini, yaitu ada Crocodilia, Testudinata, kemudian Squamata, itu semua yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia tidak ada Rhincociphalia, begitu ya. Dan subordo Amphisbaena itu tidak ada di Indonesia. Nah, kalau kita lihat di kawasan Wallace, itu ada reptil sendiri di Sulawesi tercatat 148 jenis ya. Kemudian Maluku itu ada 137 dan Nusa Tenggara itu ada 102 jenis. Jadi kalau kita bicara Wallace, nanti saya jelaskan setelah ini ya, di mana Wallace itu. Kemudian untuk amfibi sendiri dari total sekitar 473 ya, mungkin sekarang agak bertambah juga. Itu Sulawesi sendiri ada 24 jenis, Maluku ada 14, Nusa Tenggara ada 13 jenis. Nah, ordo yang ada di Maluku dan ada yang di Nusa Tenggara ya, baik Sulawesi, Maluku maupun Nusa Tenggara itu semua kelompok dari Anura. Jadi tidak ada kelompok Caudata atau Gymnophiona. Walaupun ini ada di wilayah. Nah, kalau Caudata ini hanya ada di wilayah temperate, sana nggak ada di Indonesia. Di Indonesia hanya ada Gymnophiona dan Anura. Nah, Gymnophiona ada di wilayah Indonesia sebelah barat, ya. Sedangkan yang Anura ini hampir seluruh wilayah Indonesia. Nah, untuk kawasan Wallacea ini hanya ada ordo Anura ini. Nah, siapa kawasan Wallace, ya? Jadi Alfred Russel Wallace, ya, itu kan kawasan Wallace ini dari penghormatan nama terhadap Alfred Russel Wallace, ya. Nah, pada saat itu sebelum Origin of Species published atau teori evolusi published oleh Darwin ya, sebenarnya Alfred Russel Wallace ini sudah melakukan penelitian ya di kawasan Indomalaya. Yang dimaksud Indomalaya itu ya mulai dari Indonesia sebelah barat sampai ke Indonesia sebelah timur begitu. Nah, pada saat si Darwin itu melakukan penelitian di Galapagos sana, ya, dia sudah menulis. Jadi zaman dulu itu para peneliti-peneliti hebat biologi itu setiap ke lapangan dia selalu menuliskan manuskrip apa yang dia jumpai pada saat pengamatan itu. Setiap manuskrip itu tulisan tangan ya pada saat itu langsung dikirimkan ke Eropa begitu ya. Jadi langsung apa namanya diarsipkan dengan bagus. Sehingga runtutan suatu proses ekspedisi itu sangat jelas sekali. Dan kalau kita sekarang baca misalnya bukunya Alfred Russel Wallace, itu kan sangat clear sekali ya. Karena itu setiap kejadian itu terlalu tercatat dengan bagus begitu. Nah, ini demikian juga cerita tentang evolusi. Evolusi ini adalah teori yang sangat mendasar dalam perkembangan ilmu biologi. Ya. Siapa bapak evolusi ya yang mempubliskan ya si Sir Charles Darwin. Ya, pada saat itu beliaunya memang melakukan penelitian di Galapagos dengan permodelan satwa-satwa yang ada di sana. Pada saat itu juga Alfred Russel Wallace juga sudah ada di Indonesia ya. Nah, mereka melakukan penelitian. Memang Sir Charles Darwin itu lebih senior di sana. Kemudian dalam tulisannya Alfred Russel Wallace itu menuliskan surat kepada Pak Darwin ya. Pada saat itu Pak Darwin belum mempublikasikan The Origin of Species atau teori evolusinya itu. Dia menunjukkan bahwa di Indonesia, di wilayah yang dia temui ini sangat unik. Ada perbedaan yang sangat
signifikan antara kelompok fauna yang sebelah barat ya Bali ya, kemudian Lombok sebelah timur begitu, dan dengan perbedaan yang sangat unik dan sangat berbeda sekali, termasuk dia cerita tentang kuskus yang berkantong, mamalia yang berkantong dan nggak berkantong. Nah, ini merupakan fenomena alam yang sebenarnya kalau kita lihat secara awam orang, oh ya biasa aja ya. Tapi ini sangat mendasar pada saat itu karena ini akan menjadi fundamental utama dalam teori evolusi. Jadi sebenarnya kalau kita bicara teori evolusi itu fenomena center dari teori evolusi itu yang ada di kawasan Wallace dan di di sana di Galapagos itu begitu. Cuman memang karena Darwin pada saat itu lebih senior dibanding Wallace, Darwin mempublish duluan begitu. Begitu dapat surat ini dari Wallace, publish, si Darwin langsung cepat-cepat mempublikasikan Origin of Species-nya. Ya. Tapi ya karena memang ilmuwan itu selalu terbuka, akhirnya Wallace juga mempublish bukunya ya. Jadi dari dua buku itu teori evolusi itu betul-betul terpelajari. Jadi fundamental lahirnya teori evolusi itu ya dari wilayah Wallace ini dan dari Galapagos itu dengan dua buku tadi, Origin Species sama bukunya Zoological Geography of Malay Archipelago ini. Jadi itu lahirnya teori kita. Maka kita harus bangga ya karena wilayah kita ini sebenarnya wilayah yang menjadi lahirnya teori evolusi itu. Nah, siapa Alfred Russel Wallace ya? Jadi beliau ini melakukan apa namanya? Ya, dia lahir tahun 8 Januari 1823 ya. Pada saat itu kemudian pas masa mudanya itu pada saat muda mereka diutuslah oleh apa oleh pemerintah Britain pada saat itu untuk melakukan ekspedisi ke Indomalaya. Kemudian dia mengilustrasikan semua bentuk ini, termasuk dia nemu Rhacoporus apa namanya Nigroupalmatus begitu ya. Kemudian dia ketemu semua fenomena-fenomena ini pada saat itu belum ada foto, dia ilustrasikan begitu. Ya, jadi itu yang ada di buku Alfred Russel Wallace ya. Nah, itulah kawasan Wallace. Jadi mana kawasan Wallace yang sekarang ini dengan lahirnya teori evolusi dan teori zoogeografi tersebut ya, maka yang disebut sebagai kawasan Wallace itu adalah lokasi di sini ya. Jadi kalau kita lihat adalah ada Sulawesi, ada ke pulau-pulau sekitarnya, sampai ke Maluku, sampai ke Lesser Sunda atau Nusa Tenggara. Kalau kita di dalam bahasa Indonesia kita lebih mudah mengenalnya ya kawasan Sulawesi, kawasan Maluku, dan kawasan Nusa Tenggara begitu. Itulah yang yang disebut sebagai kawasan Wallace. Kenapa kawasan Wallace ini sangat penting dalam ilmu evolusi itu? Karena di sini ini adalah ya satwa-satwa atau fauna-fauna yang ada di situ itu adalah percampuran dari kedua kawasan zoogeografi, yaitu dari Asia dan dari Australia begitu ya. Jadi ada percampuran di situ, keunikan. Dalam komposisi jumlah jenis mungkin akan sedikit karena ini pulau-pulau kecil ya. Tetapi kalau dalam nilai endemisitas itu akan sangat tinggi ya. Nah, kemudian tadi kita bicara ada herpetofauna, kita bicara adalah Wallace, kemudian kita bicara konservasi, begitu. Nah, dalam kacamata kita konservasi itu ada 3 pilar di sini ya. Ini ada pelestarian, ada pengawetan, dan pemanfaatan. Ya. Kemudian macam konservasinya itu ada konservasi ekosistem, ya, konservasi jenis dan konservasi genetis. Ya, ini secara teori yang kita pahami ya dari apa sih pilar konservasi itu, kemudian macam konservasi itu seperti apa. Nah, kalau kita bicara jenis, konservasi jenis, maka ada yang namanya status konservasi jenis. Jadi gini kita bicara kepada spesies, ya. Nah, di dalam regulasi nasional tentang konservasi jenis atau konservasi spesies itu, ya, itu ada undang-undang yang merupakan kalau di dalam tata regulasi nasional itu undang-undang itu memiliki nilai yang paling tinggi. Kemudian di bawah undang-undang ada peraturan pemerintah, kemudian ada peraturan menteri begitu. Di dalam undang-undang perlindungan terkait dengan spesies itu ada undang-undang nomor 5, undang-undang nomor 31 ya. Kemudian turunan PP-nya ada PP 7 tahun 99 sampai ke PP 60. Nah,
Kemudian menurut appendix CITES, kalau kita bicara konservasi status konservasi jenis itu menurut regulasi nasional. Nah, menurut CITES itu menurut kacamata perdagangan internasional itu juga ada status konservasinya. Ini mulai dari appendix 1, appendix 2 dan appendix 3. Sedangkan menurut status keterancaman spesies di dalam daftar merah IUCN atau red list IUCN itu ada kriteria sendiri. Di sini ada extinct in the wild, extinct regionally, kemudian critically endangered, genting, vulnerable ya, near threatened, less concern ya. Yang dimaksud sebagai endanger menurut IUCN itu adalah yang merah ini. Jadi mulai vulnerable, endangered, dan critically endangered itu merupakan kategori yang terancam menurut IUCN. Kalau kategori yang terancam menurut CITES ya masuk appendix 1, appendix 3 itu sudah masuk terancam menurut CITES ya. Kalau menurut regulasi kita ya ada dilindungi dan tidak dilindungi. Nah, dilindungi itulah yang dianggap sebagai status yang terancam menurut regulasi nasional. Jadi paham ya, status konservasi menurut regulasi nasional, menurut aturan perdagangan CITES internasional, kemudian menurut IUCN. Yang memiliki konsekuensi hukum itu adalah menurut regulasi nasional dan menurut appendix CITES dalam konteks perdagangan. Sedangkan yang status daftar merah ini hanya mengikat kepada keterancaman spesies, tidak mengikat secara hukum di level regulasi begitu. Nah, di mana herpetofauna ini ditemukan? Herpetofauna ini ditemukan di hampir wilayah di wilayah-wilayah negara kita yang habitatnya itu tidak jauh dari air. Jadi mulai genangan air, sungai di air, kemudian juga trail yang lembab ya di tengah hutan seperti itu. Itu adalah habitat-habitat yang sangat ideal untuk perkembangan amfibi dan reptil itu. Bahkan kadang-kadang kalau kita jalan ke hutan itu sering lihat beberapa satwa atau biawak ya misalnya itu kelompok reptil yang sedang berjemur di atas balok begitu. Tapi itu di tengah hutan. Dan jadi memang begitu. Itu mereka hidup di wilayah-wilayah yang memang sangat ideal untuk mereka bisa berkembang biak. Kemudian wilayah Sulawesi ya secara umum kita sama ya, kita hampir dari wilayah seluruh Indonesia itu kita mengalami tekanan terkait dengan konversi habitat ya. Saya nggak mau pakai istilah yang macam-macam yang membuat banyak orang sensitif, mau deforestasi, mau kehilangan habitat loss, tapi intinya konversi dari hutan ya kepada lokasi baik untuk pertanian, untuk perumahan, untuk tambang, untuk lainnya. Itu semua perubahan yang terjadi di wilayah kita. Dan itu wajar, di negara maju pun juga terjadi demikian. Karena dengan meningkatnya ekonomi itu, semua eksploitasi terhadap natural resources termasuk hutan itu ya akan meningkat dengan konsekuensi seperti itu. Nah, di dalam survei herpetofauna ya kita ini harus melakukan, harus ada safety procedure ya. Artinya tidak serta-merta di dalam kita menginventori ya herpetofauna itu kita harus tidak boleh melakukan dengan sendiri. Banyak hal-hal yang walaupun kelihatannya hewan ini lebih jinak ya tidak semamalia atau ganas gitu ya, tapi mereka itu memiliki kemampuan yang luar biasa. Ular yang tidak berbisa seperti piton ya. Itu memiliki kekuatan belitnya itu luar biasa dan itu tidak mungkin dihandle oleh satu orang. Jadi dalam menghandle atau mengambil data biologi satwa-satwa seperti ini harus dilakukan melalui tim. Kasus konflik satwa liar ya dengan manusia itu terutama reptil itu banyak terjadi di Sulawesi. Mulai dari buaya ya, mulai dari piton. Ada beberapa kasus beberapa tahun terakhir ini ya, mungkin yang tahun yang di atas 2020 di daerah Sulawesi Tenggara sana. Kemudian di Sulawesi Barat ya, manusia dimakan piton ya. Nah, ini memang ada interaksi di situ, di mana satwa ini kan juga memang satwa liar, ya. Jadi jangan disalahkan pitonnya memakan manusia, tapi memang insting satwa liar itu ya kita ini ya memang sebagai hewan berdarah dingin, memang makhluk berdarah dingin yang menjadi ukuran mangsa dia gitu loh. Dan jangan disalahkan juga piton itu kenapa bisa tumbuh segitu gedenya. Secara biologi memang dia berevolusi bisa sampai segitu gedenya. Tapi memang karena ada overlap habitat dan lain sebagainya, ya inilah yang men-trigger adanya konflik-konflik demikian ya. Jadi korbannya ya dari kedua belah pihak baik manusia maupun pitonnya. Jadi kalau kita lihat juga misalnya piton ini memiliki gerigi yang sangat
gigi-gigi yang sangat tajam begitu ya. Yang itulah yang dibuat dia untuk bisa menelan mangsanya bulat-bulat. Jadi gigi dia bukan kayak gigi kita yang bisa digunakan untuk mengunyah begitu ya, tapi gigi dia itu yang apa kayak grab begitu, yang untuk digunakan untuk memasukkan ke mangsanya utuh begitu. Nah, konflik terhadap satwa liar dari herpetofauna tidak hanya masalah buaya, piton, tetapi juga dengan ular berbisa. Ya, jadi kalau di kawasan Wallace memang tidak setinggi jumlah ular berbisa dari kawasan Sundaland atau Indonesia Barat maupun di wilayah Papua. Jadi kalau kita lihat total ular di Indonesia itu ada sekitar 349 jenis, yang berbisa hanya sekitar 77-an jenis ya. Nah, untuk kawasan Wallace khusus untuk ular ya, khusus untuk ular secara biogeografi ya, Sulawesi dan Nusa Tenggara itu komposisi jenis ularnya mengikuti komposisi jenis ular dari Asia. Jadi itu kelompok ular dari Asia semua. Sedangkan untuk Maluku ya, itu merupakan komposisi ular yang dari Australia. Jadi kalau kawasan Wallace itu ada, ya tadi saya sebutkan ada percampuran. Jadi demikian. Jadi kalau ular itu grup Sulawesi dan Nusa Tenggara ini masuknya ke Asia begitu ya. Kemudian yang Maluku itu masuknya ke Papua Australia. Papua. Ada kelompok ular berbisa dan non berbisa ya. Jadi kalau di Sulawesi hanya ada beberapa jenis ya, misalnya Tropidolemus, kemudian Trimeresurus di wilayah Wallace ya Nusa Tenggara ada Trimeresurus insularis ya, dan yang lainnya tidak berbisa. Nah, jadi kalau kelompok ular berbisa gimana? Kelompok ular berbisa itu dia memiliki karakter yang disebut sebagai kelenjar venom yang ada di sini. Kemudian dia ada taringnya begitu untuk mengantarkan kelenjar venom. Nah, saya agak cepat saja ya karena waktunya hanya 30 menit ya. Di dalam guideline WHO dalam kelompok ular berbisa sudah dikategorikan kategori 1, kategori 2. Kategori 1 banyak kasus gigitan. Kategori 1 dan kategori 2 ini adalah dua-duanya bisa menyebabkan kematian ya. Kasus gigitan. Tapi kalau kategori 1 itu banyak kasus gigitannya karena overlap habitat. Dan manusianya banyak, jumlah populasinya ularnya banyak, juga hidup di sekitar manusia. Sehingga kategori intensitas gigitannya tinggi. Kemudian yang kategori 2 ini kurang dari kategori 1 karena habitat ularnya lebih di hutan ya. Nah, WHO mengkategorikan itu sebagai prioritas dalam pengadaan antibisa ular. Nah, yang kategori 2 di kawasan Wallace itu rata-rata masuk kategori 2, termasuk king cobra, ular sangat berbisa itu ada di wilayah Sulawesi sampai ke Lombok. Ya, Nusa Tenggara yang di sini tidak ada. Kemudian Tropidolemus subannulatus ya, ini hemotoksin berbisa juga ada di wilayah Sulawesi ya. Kemudian Tropidolemus latissinctus ini adalah jenis yang endemik dan hanya ada di wilayah Sulawesi. Itu pun hanya dari wilayah bagian lengan bagian utara. Jadi satwa ini sangat endemik, sangat jadi endemisitasnya memang sangat tinggi ya. Dan dia hanya ada di wilayah Sulawesi bagian utara begitu ya. Dan dia merupakan kelompok ular berbisa. Nah, jenis lain yang juga endemik dan hanya ada di satu pulau yang disebut Tanah Jampea itu adalah Trimeresurus fasciatus. Jadi kalau dari Sulawesi Selatan dengan ke arah Selayar, dari Selayar nanti masih ada 8 jam atau 10 jam ke bawah lagi satu pulau kecil yang namanya Tanah Jampea. Di situ ada satwa endemik ular yang disebut sebagai bisa ya Trimeresurus fasciatus begitu. Itu salah satu endemisitas yang tinggi ular di wilayah Wallace ya. Kemudian ada Daboia siamensis. Ini jenis yang sangat berbisa sekali, tapi ada di kawasan Wallace ya. Jadi di daerah Nusa Tenggara sampai ke wilayah Flores, Alor ya begitu. Kemudian yang sangat cantik dan banyak dieksploitasi, ini juga ular masih kelompok ular berbisa. Ini adalah Trimeresurus insularis. Ada 3 variasi warna, ya ini hijau, biru, sama kuning ya. Ya kalau yang kuning ini dari daerah Wetar sana, ini juga kawasan Wallace, Pulau Wetar itu di atas Pulau Timur. Kemudian yang biru ini ada dari Flores dan Komodo ya. Kemudian yang hijau ini lebih umum, tersebar dari wilayah-wilayah di Nusa Tenggara sampai ke Jawa Timur sana. Kemudian untuk Indonesia Timur lagi ya ini wilayah Maluku bagian selatan ini ada yang namanya dead adder ya.
Jadi yang ada di situ hanya apa namanya akanthopsis disebutnya. Ini namanya adalah akanthopsis purullengus ya. Jadi ini satuannya seperti itu. Ini saya ketemukan di wilayah Pulau Tanimbar di sana. Di jajaran pulau-pulau kecil di wilayah Kepulauan Banda. Jadi Laut Banda sana. Ini juga sangat berbisa ya. Jadi masuk kategori 2 ya di dalam kategori WHO. Kemudian jenis lain yang juga tersebar seperti saya sampaikan juga merupakan satwa Asia itu adalah Piton reticulatus. Sulawesi itu memiliki karakter piton yang ukurannya jauh lebih besar karena memang tidak dieksploitasi sebesar di wilayah Sundaland lainnya. Dan di sana masih tersedia mangsa-mangsa yang besar, babi hutan dan lain sebagainya. Itu menjadi memicu akhirnya pertumbuhan yang sangat besar dari piton itu. Sehingga kasus manusia dimakan piton itu juga banyak terjadi di Sulawesi ya. Begitu. Nah, untuk Piton reticulatus ini tersebar sampai wilayah Halmahera, ya, sampai ke wilayah Tanimbar sana. Jadi nggak cuma di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, itu semua juga diekspansi oleh si Piton reticulatus ini. Ini saya skip aja ular-ular air. Jenis yang endemik lainnya ini adalah Rhiptopis crisargoides, ya. Jadi kelompok ini antara natrisine itu biasanya berbeda ya antara anakan sama juvenil ya. Tetapi mereka memiliki karakter yang unik begitu ya dari grup ini dan ini endemik dari wilayah Sulawesi. Jenis lain yang baru saja ditemukan tahun ini ya, tahun 2023 itu adalah jenis Hypsiscopus indonesiensis. Jadi kita beri nama Hypsiscopus indonesiensis. Ini adalah salah satu jenis ular endemik yang hanya ditemukan di Danau Towuti. Ya, ular air yang hanya ditemukan di Danau Towuti. Kelompok ular air ini ada 3 jenis. Sudah ada 3 jenis, yaitu Hypsiscopus murphy yang ada di Indochina, Hypsiscopus plumbea yang ada di Sundaland, dan Hypsiscopus matanensis yang ada di Danau Matano. Ya, tapi enggak endemik Matano, tapi ada beberapa lengan Sulawesi. Tapi kalau yang Indonesiensis ini hanya ada di Danau Towuti saja ya. Jadi dan kita belum ada foto hidupnya. Jadi teman-teman di Sulawesi nanti yang dari dekat daerah Danau Towuti ini kalau dapat spesies ini belum ada foto hidupnya. Bisa berlomba-lomba untuk mempublikasikan ya foto hidup dari Hypsiscopus indonesiensis ini karena baru tahun ini ya ditemukan. Dan belum ada foto hidupnya. Ciri khasnya sangat spesifik ya ini bagian bawahnya ini berbatik-batik seperti ini ya dan ini tidak ada ular air yang seperti ini di kelompok Hypsiscopus ini. Jadi hanya berbatik-batik seperti ini dan ujung ekornya itu berbentuk pedal atau berbentuk sirip gitu atau pipih begitu ya. Ini jadi kalau teman-teman di Towuti bisa ada fotonya ini sangat bagus untuk bisa dipublikasikan karena belum ada rekodnya ya. Kemudian ada juga ular-ular yang sangat umum tersebar di seluruh wilayah Indonesia termasuk Wallace. Ini adalah ular yang biasa dibawa oleh manusia ya, ikut aktivitas manusia ya. Jadi Lycodon capucinus. Saya skip aja untuk beberapa spesies ya. Saya hanya masuk ke dalam kelompok amfibi ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Center of Diversity Center dari spesiasi beberapa kelompok katak seperti grup Limnonectes itu ada di kawasan Wallace juga. Jadi kelompok katak ini mungkin ada yang sudah dikasih nama kelompok Limnonectes ini hanya berapa jenis, tapi dari studi molekuler itu bisa mengungkapkan lebih dari sekitar 12 sampai 13 lineage yang belum punya nama dari Sulawesi saja. Jadi itu sangat menarik ya. Ini beberapa kelompoknya. Ini adalah kemarin adalah fenomena yang sangat menarik. Ditemukannya katak yang bisa melahirkan berudu. Jadi Limnonectes larvipartus. Ini satu-satunya jenis di dunia ini yang bisa melahirkan berudu ya. Dan ini ada di Sulawesi. Kemudian ada aratoni. Jadi kalau kelompok Limnonectes ini ada kelompok yang besar ya, tidak memiliki suara, kemudian kelompok sedang dan kelompok kecil. Aratoni ini ada kelompok Limnonectes yang kecil. Dan dia bersuara sangat keras. Jadi punya karakteristik. Dilihat dari apa? Dari timpanumnya yang sangat gede. Jadi katak itu kalau punya karakter timpanum yang gede, dia pasti memiliki karakter suara
jantannya itu memiliki advertisement call begitu. Lain halnya ketika katak yang besar seperti ini tidak memiliki suara, pasti timpanumnya tidak berkembang. Jadi kalau timpanumnya itu tidak berkembang, pasti dia juga tidak memiliki suara yang keras begitu eh, di dalam kelompok ini ya. Ini saya skip aja. Ada beberapa jenis calon jenis baru yang mungkin di Sulawesi bisa di apa namanya dikembangkan lagi atau dideskripsikan oleh teman-teman yang dari Sulawesi ya untuk kelompok Limnonectes ini. Ada beberapa paper yang sudah publish di situ. Dan memang karena karakter morfologi Limnonectes ini sangat general begitu ya, karakter ekologinya juga sangat penting. Misalnya apakah dia bertelur, apa dia melahirkan berudu, telurnya bentuknya seperti apa, jumlah seperti apa, warna telurnya bagaimana. Ini informasi-informasi ekologi yang sangat penting sekali di dalam kita mendeskripsikan jenis. Kemudian ada juga Fagervaria cancrifora. Ini adalah kelompok katak yang umum sebenarnya, tapi di Sulawesi ini punya keunikan apa namanya variasi genetis ya. Jadi kemungkinan ada nama lama yang akan diangkat dari sini yaitu Rana tigrinus amoropalmus. Jadi kemungkinan populasi di Fagervaria yang di Sulawesi itu nanti akan diangkat menjadi Fagervaria amoropalmus begitu. Waktu saya tinggal berapa menit, Mas Effendi? Masih Oh, Mas. bisa kurang lebih 10 menit, Pak. Oke, nanti saya di remark ya. Ya, Pak. Nah, kemudian saya lanjutkan kepada jenis-jenis endemik ya. Memang dalam diversitas spesies Sulawesi lebih well known daripada Maluku. Dan Nusa Tenggara juga diversitas spesies terkait amfibi itu sangat rendah karena rata-rata dried ya, kering begitu. Nah, Sulawesi ini kan basah begitu sehingga diversitas amfibinya juga lebih tinggi begitu. Nah, ini ada Hilarana celebensis. Sebenarnya jenis ini endemik Sulawesi, cuman memang ada kemungkinan beberapa spesies yang ada di dalam kelompok ini ya. Jadi kalau lihat nanti teman-teman yang mempelajari karakter molekulernya itu menemukan ada beberapa lineage yang kemungkinan itu nanti bisa displit menjadi level spesies yang berbeda begitu. Kemudian juga McCordy pun juga demikian. Jadi Hilarana McCordy ini juga endemik di Sulawesi, tapi diversitas genetiknya antar lengan di Sulawesi itu juga sangat tinggi. Dan itu terjadi hampir semua variasi katak, mau di Oreopren, Rhacoporus, McCordy ini, Celebensis, Limnonectes ya. Kemudian juga Osidioziga ya. Jadi karena keunikan tadi maka variasi genetik yang sangat tinggi. Nah, tugas-tugas para taksonom muda itu mencari diagnostik karakter yang kalau secara genetis lebih mudah. Jenengan tes DNA aja nanti akan ketahuan levelnya sudah beda spesies. Tetapi mencari diagnostik karakter itu yang tidak mudah ya. Jadi diagnostik karakter bisa dari morfologi dan juga dari ekologi. Nah, misalnya ini McCordy ya dengan yang ini juga ada perbedaan yang sorry ya, ini misalnya bibirnya nggak terlalu putih begitu. Yang satu lagi sangat putih. Secara genetik mereka sangat tinggi juga perbedaannya. Jadi kalau teman-teman ke lapangan nih, misalnya antar beberapa lengan Sulawesi itu akan perbedaan yang signifikan antar beberapa populasi di sana. Kemudian yang celebensis, Bufo celebensis atau Ingeropyrium celebensis ini juga sudah terbukti secara molekuler dan dia inline dengan spesiasi yang terjadi di makaka di Sulawesi itu. Jadi kalau makaka kan sudah advance dalam taksonominya. Sebenarnya kalau reptil pun atau amfibi pun juga akan demikian. Dan ini bisa terlihat di dalam Bufo celebensis ini. Kemudian ada juga Calaula baleata ya. Ini secara molekuler itu sudah jelas-jelas beda dari Calaula baleata. Sudah publish datanya. Tapi ini belum dikasih nama. Ya, jadi monggo silakan teman-teman yang mau mendeskripsikan Calaula baleata grup dari Sulawesi untuk sebagai jenis baru itu. Itu sudah ada data molekulernya. Tinggal dicari karakter yang bagus yang membedakan dengan baleata yang ada di Jawa karena type locality-nya kalau nggak salah Jawa ya. Dan itu bisa dideskripsikan. Wong ini sudah ada data molekulernya sudah publish. Cuman yang mempublish data molekuler ini tidak punya spesimennya, sehingga tidak bisa memberikan nama. Ya, jadi teman-teman yang ada di Sulawesi sangat terbuka sekali untuk bisa memberikan nama ini.
dan mendeskripsikan. Kemudian Osidosiga, nanti Mas Effendi itu akan mengerjakan kelompok Osidosiga karena kemarin proyeknya Tampotika, mudah-mudahan nanti juga akan menghasilkan banyak spesies baru ya, tidak hanya Celebensis, tidak hanya Semipalmata, tidak hanya Tampotika, tapi ada kemungkinan ke beberapa calon jenis baru karena secara molekuler juga sudah ada data-data yang menunjukkan ke arah ke sana ya. Cuman mungkin yang diperkuat adalah penguatan terkait dengan spesimen dan diagnostik karakternya. Nah, kelompok Rhacoporus pun juga demikian, katak pohon ya, jadi variasinya sangat banyak. Kemudian ada yang nama yang ada itu baru 3 ya, Rhacoporus edentulus, Rhacoporus monticola ya, kemudian Rhacoporus georgii. Dan itu masih ada sekian 5 lineage calon jenis baru yang ada di Sulawesi yang bisa dideskripsikan. Banyak sekali variasi-variasinya. Hilana macrops juga demikian ya. Hilana macrops ini adalah kelompok endemik ya, yang hanya ada di Sulawesi. Tapi kita juga belum lihat variasi genetisnya di antara populasi-populasi yang ada di Sulawesi. Oreopren salah satu teman temannya Mas Effendi juga Mbak Auni ini kerja dengan kelompok ini dan juga ada beberapa jenis yang kemungkinan akan dideskripsi dalam waktu dekat ya. Nah, ada jenis lain yang juga terbawa oleh manusia ya. Jadi di Sulawesi itu juga kemungkinan ada beberapa spesies yang memang dibawa dari Jawa. Misalnya Microhyla orientalis. Itu juga ada catatan ternyata itu genetiknya ketiplek dengan yang ada di Jawa. Kemudian juga Eritrea ini kemungkinan juga jenis yang dibawa Jawa pada saat masa transmigrasi sehingga satwa itu seperti kata itu bisa terbawa ikut ke sana. Dan juga Bufo melanosticus. Jadi ini satwa-satwa yang introduce di wilayah Sulawesi. Ini kemungkinan nanti ada perbedaan habitat. Jadi Sulawesi itu untuk bufonid itu sudah diintroduce oleh di sana kan ada spesies endemik yang namanya Bufo celebensis atau Inguructium celebensis. Ini ada melanosticus, ada biporcatus dan lain sebagainya. Itu nanti yang akan riset yang sangat menarik bagaimana kompetisi antara dua spesies yang endemik sama yang introduce dalam pembagian resourcesnya. Termasuk tokek ya. Tokek ini adalah satwa-satwa yang memang kebawa oleh aktivitas manusia ya. Nah, jenis kadal-kadal yang lain itu bisa ada yang kategori biasanya kelompok eutropis ya. Jadi bisa kelompok rudis, kelompok yang saya kategorikan di foto-foto saya ini adalah kategori non-endemik maupun endemik begitu. Jadi teman-teman nanti bisa melihatnya secara detail ya. Nah, di kawasan Wallace itu juga kaya akan jenis reptil ya, terutama kawasan kering ya, di kawasan Sulawesi maupun kawasan Nusa Tenggara ya. Dan jenis-jenis yang mirip misalnya ini jenis Skincoides, Tiliqua skincoides dari Tanimbar ya. Dan ini hanya endemik dari anak jenis yang endemik wilayah situ. Memang ada di Adelaide, ada di Australia bagian utara begitu, tapi berbeda level anak jenis. Kemudian kalau teman-teman perhatikan ya, yang namanya Lamprolepis maragdina atau kadal hijau yang sering ada di wilayah Sulawesi di pohon-pohon gitu ya. Itu sebenarnya kalau kita bandingkan wilayah Nusa Tenggara, wilayah Papua itu ada perbedaan yang signifikan. Misalnya kalau wilayah Sulawesi itu ada yang warna hijau, ada yang warna coklat ya. Kemudian ada kakinya itu selalu sama dengan warna tubuhnya. Tapi kalau dari daerah Papua sana, ini ada yang seperti ini. Walaupun di Sulawesi juga di Halmahera saya pernah menjumpai yang separuh badannya hijau, separuh badannya coklat begitu. Nah, satwa-satwa ini adalah satwa reptil endemik dari kawasan Wallace dan jadi misalnya Hydrosaurus ya. Ini Hydrosaurus ini sekarang di Sulawesi ada dua jenis ya, ada Celebensis, Hydrosaurus celebensis, ada Hydrosaurus satu lagi siapa yang kemarin jenis baru itu dari wilayah Sulawesi. Kemudian yang dari kawasan Maluku Utara, Weberi, ya. Kemudian ada yang Amboinensis dari Maluku bagian selatan.
Nah, saya mencoba membandingkan dua kelompok ya antara satwa Wallace ya amfibi herpet Wallace dan herpet dari wilayah Papua. Ya, ini saya pakai wilayah kawasan Pulau Wagyu, Kepulauan Raja Ampat begitu ya. Bagaimana diversitasnya begitu. Nah, kalau saya bandingkan kedua kawasan itu, misalnya kawasan saya pakai sampling saja ini pulau-pulau kecil ya, Halmahera sama Wagyu. Untuk beberapa spesies Hylidae, ya, kelompok Hylidae, famili Hylidae ini ada 3 kelompok, tapi mereka sama-sama satu ada Nyctimetes rupelli, Littorea infravrenata. Infravrenata itu juga ada di 2 kawasan itu. Kemudian beberapa spesies undescribed. Ini wajar di situ ya. Kemudian beberapa kelompok yang sekarang sudah direvisi total ya. Jadi ada kelompok Hylidae ini atau kelompok sebenarnya katak pohon tapi kawasan Indonesia Timur. Kalau Sulawesi itu masih Rhacoporus, kemudian Nusa Tenggara, jadi Rhacoporus ini hanya sampai ke Sulawesi tapi tidak sampai ke Nusa Tenggara. Stopnya Rhacoporus itu ada di, saya nggak tahu Bali itu ada Renwarti nggak? Tapi tidak sampai ke sana. Nah, semua diinvasi oleh kelompok Hylidae. Walaupun ini kelompok sama-sama kelompok kata pohon begitu. Jadi kalau secara fisik jenengan tangkap, jenengan bedakan begitu mungkin akan berbeda. Tapi mereka dari dua lineage yang berbeda. Kemudian ini kelompok Nigropunctata yang kemungkinan ini jenis baru dan belum terevaluasi untuk wilayah Halmahera begitu. Nah, kalau kita lihat kelompok infravrenata ya, yang sangat luas persebarannya begitu, itu sebenarnya bisa dibedakan antara kelompok yang dari wilayah Papua, di mana bibirnya ini lebih tebal bibir putihnya, sementara yang daerah Halmahera itu tipis begitu. Nah, ini inline dengan studinya Mas Taufan ya, variasi genetik. Jadi mereka ternyata beda spesies, kelompok Wallace, kelompok Wallace ini ya, sama kelompok Papua di sana. Dan kelompok Wallace kemungkinan sudah punya nama lama yang mungkin bisa diangkat kembali begitu. Nah, kelompok Microhylidae ya, ini kalau di kawasan Wallace ini berkembang sekali yang namanya Oreoprine. Ya, kelompok genus Oreoprine ini. Memang ada Copyxalus, Calulops, ini ada di wilayah Wallace ya, di bagian selatan ya. Tapi yang Asteropris dan lain sebagainya ini kelompok di Papua semua ini. Saya agak cepat aja di sini. Cornuper adalah kelompok dulu yang kita sebut sebagai pelanti mantis ya. Jadi ini juga ada di wilayah Papua dan wilayah Wallace ya. Wallace-nya ini ada di Halmahera sampai ke wilayah Maluku. Mungkin di wilayah Sulawesi bagian utara ada nih ya kelompok Cornuper ini. Nah, untuk reptil pun juga demikian ya. Jadi ada beberapa yang unik, kemudian gekonid ya. Jadi kalau kita lihat gekonid atau Certodactylus itu ada yang kelompok kecil, ada kelompok yang besar. Biasanya kelompok yang besar itu seperti ini. Jadi ada kelompok Deveti, ada kelompok Loriae gitu ya. Tapi ya kalau yang kecilnya seperti ini. Kemudian untuk gecko ya ada beberapa kelompok yang paling banyak dijumpai adalah yang Vittatus ini. Vittatus ini kelihatan sekali V-nya di sini, Vittatus. Kemudian ada Gehira ya. Gehira itu kelompok tokek lecet begitu. Ini juga sangat umum di wilayah Indonesia Timur. Kalau kadal ini diversitasnya sangat banyak sekali ya, jadi mungkin saya skip aja, tapi nanti teman-teman lebih enak diskusi aja. Nah, saya kelompok ular sebenarnya juga unik ya dalam kelompok bawah tanah ini atau kita sebut sebagai Kandoya. Jadi ini invasi dari Papua yang sampai ke Wallace ya, dan sampai ke bagian Sulawesi bagian utara. Pinton-pintonan, kemudian beberapa kelompok endemik ini Tropidonopis halmahericus, kemudian Brachioruhus wallacei ya. Ini adalah kelompok 2 jenis endemik yang dari wilayah Wallace. Saya skip aja. Nah, ini yang paling penting. Jadi beberapa spesies amfibi itu ada overlap ya persebaran ya. Jadi kalau misalnya Gruniens ini wilayahnya, jadi kelihatan sekali invasi yang dari timur ke barat begitu, bukan dari barat ke timur, dari timur ke barat ya. Dan ada overlap habitat antara beberapa kawasan Wallace begitu.
Kemudian untuk reptil pun juga demikian, jadi ada invasi dari timur ke barat. Tapi memang ada satwa-satwa dari Indonesia barat yang ke sana. Jadi kalau di reptil itu kebalikan, kalau di amfibi itu lebih banyak timur ke barat, tapi kalau dari reptil itu barat ke timur begitu. Nah, ini dalam komposisi jenis. Nah, saya masuk ke ranah konservasi dulu, biar ini karena poin yang penting ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya hanya menyampaikan berapa jenis yang dilindungi dari untuk herpetofauna dari kawasan Wallace ya. Jadi kalau di dalam list jenis yang dilindungi itu ada 37 jenis reptil dan 1 jenis amfibi saja yang dilindungi. Jadi insya Allah di tahun ini dan tahun depan itu akan ada evaluasi status perlindungan jenis. Siapapun ya boleh mengajukan ajuan jenis yang layak dilindungi kepada pemerintah dengan syarat melampirkan proposal kajian biologinya begitu sehingga itu bisa dipertimbangkan. Jadi teman-teman dari Celebica misalnya saya mengusulkan ini akan dilindungi. Sampaikan suratnya kepada BKSDA. Nanti BKSDA biar menyampaikan kepada pemerintah pusat agar nanti ini bisa masuk kepada prioritas perlindungan. Kalau itu dinilai memiliki layak untuk dilindungi sesuai dengan pasal yang ada di PP7. Tentu saja bukan hanya nama saja, tapi disertai dengan kajian 2 lembar lah minimal proposal, kemudian kriteria-kriteria argumen yang itu layak untuk dilindungi. Nah, saya untuk wilayah Tanimbar ini ada yang namanya Chlamydosaurus gingi ya. Ini juga masuk kadal yang dilindungi. Kemudian kura-kura rote ini juga wilayahnya di Kepulauan Rote sana, Pulau Rote sana di wilayah Nusa Tenggara ya. Itu sangat jelas sekali. Ini sudah possibly extinct in the wild ya di wilayah kita, tapi mungkin masih ada di Pulau Timur sana. Kemudian buaya ada di mana-mana, ada konflik di mana-mana, populasinya juga besar, tapi itu jenis dilindungi. Jadi kemungkinan ini jenis yang akan keluar dari lindungan kalau kita akan evaluasi status perlindungannya. Tapi ada beberapa jenis nanti yang akan masuk. Semua penyu masuk ke perlindungan ya. Jadi apapun jenis penyunya ini sudah masuk ke dalam jenis yang dilindungi. Ada sanca timur, ini hanya endemik dari wilayah Nusa Tenggara sana. Ini juga masuk dan masuk dalam status perlindungan ya. Jadi kelihatan sekali bedanya warnanya. Tapi mungkin ada sanca-sanca lain yang mungkin akan masuk dilindungi dari wilayah Nusa Tenggara. Misalnya maklot, ya ada 3 anak jenis di sana. Ada makloti, ada makloti Duni, ada Harrisoni ya, 3 anak jenis yang dari pulau-pulau itu populasinya jauh lebih kecil daripada sanca timur. Jadi justru mereka mungkin yang akan masuk kepada status perlindungan begitu. Kemudian biawak kecil ya, biawak kecil ini ada 3 kelompok yaitu Varanus similis, Varanus timorensis dan Varanus avonbergi. Kalau similis karena ini look like spesies hanya bedanya di bintik-bintik, satu agak kebiruan, satu kuning, satu putih begitu ya. Kalau similis itu persebarannya di Papua sana, tapi timorensis dan avonbergi ini di wilayah Pulau Timur dan Rote sana. Jadi ini yang avonbergi ya, ini spotnya di sini itu kebiruan begitu. Nah, ini yang biawak timur ya, dia kekuningan begitu. Nah, teman-teman di Sulawesi juga punya satwa endemik biawak yang sudah masuk ke status perlindungan, yaitu Varanus togianus ya. Jadi warnanya hitam, biawak yang warnanya hitam. Tapi sebenarnya ini mirip dengan salvator, jadi hitamnya seperti ini, masih ada belang-belangnya sedikit di sini. Jadi, tapi kalau kita lihat dari bawah, ini kelihatan ini. Jadi masih bentuknya tidak terlalu hitam, tapi kelompok di sini sudah hitam. Ini hanya dari Pulau Togian sana. Jadi ini masuk ke dalam jenis yang dilindungi. Yang kedua dari Kepulauan Banggai. Ini namanya Varanus melinus, ya warnanya kuning. Ini juga dilindungi, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi dari Kepulauan Banggai sana. Ini warnanya biawaknya warna kuning seperti ini. Ini masuk kepada jenis yang dilindungi. Dan kalau anakannya berbentuk seperti ini. Jadi bintik-bintik seperti ini. Ya, bintik-bintik seperti ini. Tapi kalau sudah besar menjadi kuning seperti ini. Ini sudah masuk ke dalam status ini dari Kepulauan Banggai sana. Kemudian jenis Varanus indicus atau biawak Maluku ya. Ini juga dilindungi walaupun sebarannya ini banyak sekali. Mungkin ini yang akan kita evaluasi dalam status perlindungan. Jadi ini mungkin yang akan salah satu yang kandidat yang akan keluar dari dilindungi karena ini jenis yang sangat umum dari wilayah Papua. Tapi memang ada beberapa jenis endemik lain yang mungkin akan masuk dari kelompok ini. Misalnya Varanus coeli atau Varanus. Ini kan dipecah-pecah ya jadi beberapa jenis Varanus.
Nah, komodo tetap ada status perlindungan ya. Jadi ini juga tidak mungkin keluar dari lindungan karena ini satwa yang sangat endemik juga mempunyai ikonik nasional ya. Kemudian kalau kita lihat dari evaluasi PP7 ke 106 kemarin ada beberapa jenis yang keluar dari lindungan. Misalnya Hydrosaurus ya, Hydrosaurus weberi, amboinensis itu dikeluarkan dari lindungan dan ternyata memang kajiannya juga banyak look like spesiesnya, ada Hydrosaurus celebensis, ada Hydrosaurus apalagi yang ada di Sulawesi itu. Nah, ini juga keluar dari lindungan karena memang tidak memenuhi syarat-syarat dia menjadi dilindungi. Kemudian juga Tilikua ya, Tilikua pun juga demikian. Tilikua itu sebenarnya yang sangat apa namanya sebarannya sangat terbatas itu adalah Tilikua skincoides yang seperti ini. Kalau yang gigas ini masih tersebar luas dari wilayah Halmahera, Papua, Maluku sana. Ya, jadi bedanya seperti ini. Jadi kalau mana bedanya skincoides sama jelas kok. Kalau skincoides ini polos nih seperti ini dan dia bulat bentuknya. Nah, kalau gigas ini ada belirik-beliriknya seperti ini. Ini juga keluar dari lindungan ya. Nah, next protected species dari Sulawesi itu apa? Ini dua kandidat kura-kura ini. Jadi kura-kura ini Leucocephalon yuwonoi, Indotestudo forsteni ini belum masuk status perlindungan di 106 sehingga masih dieksploitasi. Sebenarnya pemerintah memberikan kesempatan sejak revisi 106 dari PP7 itu, pemerintah memberikan kesempatan untuk melakukan captive breeding penangkaran. Agar soalnya ketika nanti dia dilindungi, itu prosedurnya sangat rigid. Tapi sampai detik ini tidak ada penangkaran yang signifikan bisa bekerja di situ, sehingga ini memang sudah mendesak. Apalagi kedua jenis kura-kura ini masuk ke dalam 25 kura-kura sangat terancam di dunia. Nah, Leucocephalon yuwonoi ini ada di Sulawesi sana ya, Sulawesi bagian tengah, utara. Ini adalah monotipik genus, artinya satu genus satu spesies. Jadi kalau satu genus spesies ini punah, maka seluruh genusnya juga punah. Gitu. Sehingga ini memiliki nilai dalam konteks konservasi itu memiliki nilai yang lebih tinggi. Indotestudo forsteni ada dua spesies, Indotestudo elongata dan forsteni. Nah, forsteni ini hanya endemik di wilayah Sulawesi. Karena ini dieksploitasi untuk pet dan tidak terkontrol, banyak sekali ilegal yang dikirimkan lewat ABCD itu, maka pemerintah segera mungkin akan memutuskan ini untuk segera masuk ke dalam dilindungi. Tapi kita sangat welcome sekali teman-teman Selebika untuk mengusulkan ini. Jadi silakan diusulkan lewat BKSDA, nanti BKSDA biar disampaikan ke pemerintah. Enggak harus BKSDA di Sulawesi Tengah, tapi BKSDA di Sulut, di Sulsel, di Sultra itu boleh silakan. Kalau enggak lewat BKSDA bisa langsung ke KKHSG ya. Jadi boleh secara ini untuk mengusulkan menjadi jenis yang dilindungi. Nah, kalau kita lihat misalnya komodo ini secara bioprospeksi juga memiliki kemampuan yang sangat bagus di dalam menjadi potensi anti ini ya, menekan jumlah bakteri patogen. Jadi komodo ini kan dia biawak ya. Jadi dia ada male combat ya, bertarung. Ketika bertarung itu mereka saling gigit, saling sekret, tapi mereka tidak kena infeksi. Nah, ternyata darahnya memiliki kemampuan antimikrobia yang sangat kuat di situ. Nah, ini bisa dikembangkan ke depannya sebagai obat-obat antibakteri ya. Saya pikir itu dulu. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan waktunya tadi tidak molor ya. Dan monggo silakan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, baik Pak. Terima kasih atas materinya pada pagi hari ini. Ini sangat menarik dan pasti teman-teman pasti sudah banyak memiliki terkait informasi terkait herpetofauna khususnya untuk daerah Walase. Mungkin yang masih hidup ininya mungkin bisa di-unmute terlebih dahulu. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang saya sudah list dari teman-teman, khususnya Oke Pak. Oke, di sini saya buka dua sesi untuk diskusi pada pagi hari ini. Sesi pertama saya buka dengan 2 pertanyaan dan sesi kedua saya buka dengan 2 pertanyaan.
Oke, untuk sesi pertama di sini mungkin menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah kirim lewat chat Zoom. Ini saya bacakan terkait pertanyaan dari Saudara Supriyanto. Eh, Bagaimana upaya konservasi yang bisa kita lakukan khususnya untuk daerah Sulawesi yang kini menjadi kawasan pangan Nusantara untuk IKN yang tentunya akan mengakibatkan terjadinya konvensi lahan secara luas di area tertentu yang memungkinkan terdapat spesies-spesies tertentu di area tersebut. Terima kasih, mohon penjelasannya Pak, pandangannya Bapak seperti apa terkait pertanyaan seperti itu. Oke Pak, saya persilakan Pak. Oke. Kalau kita kaitkan dengan IKN ya, di mana IKN ini kan lokasinya di wilayah Kalimantan begitu. Dan sebagai supply terkait dengan energi maupun pangan. Kalau kita bicara pangan ini kan kita bicara luasan lahan yang akan dikonversi kepada lokasi pertanian. Nah, tidak semua lokasi itu bisa dikonversi ke lahan pertanian. Tentu saja, mesti ada kriteria mana yang subur, lahan gambut, dan lain sebagainya kan bukan kriteria. Jadi kalau kita lihat pun juga di Sulawesi, wilayah kita itu adalah wilayah yang subur. Kenapa? Ada banyak gunung api di situ. Nah, yang akan dikonversi ya wilayah-wilayah yang subur seperti itu. Nah, dalam mengkonversi suatu wilayah, yang kita akan khawatirkan adalah kehilangan spesies. Jadi saya pikir tadi kan kita bicara konservasi itu ada konservasi ekosistem, ada konservasi spesies. Nah, kalau kita bicara kalau kita merubah suatu kawasan menjadi kawasan yang lain dengan penggunaan yang lain, itu kan merubah entire ekosistem. Jadi bukan hanya kekhawatiran kita terhadap kehilangan satu spesies, tapi ekosistemnya yang berubah. Apa yang terjadi di Jawa misalnya? Jawa ini sangat subur, kenapa banyak gunung api di situ? Hutan dataran rendah di Jawa itu hilang semuanya, dikonversi menjadi apa? Menjadi sawah yang menjadi lumbung padi. Kemudian dikonversi kebun teh, ya. Itu semua sudah dikonversi gitu. Tapi apa berjalan dalam waktu 50 tahun? Enggak. Berjalannya lebih dari 300 tahun yang lalu sejak zaman Indonesia belum belum terbentuk. Perubahan habitat penggunaan lahan pertanian ini sudah terjadi. Nah, apa yang terjadi dengan Sulawesi? Yang perlu dipertahankan adalah hutan-hutan tropisnya. Hutan-hutan tropis itu merupakan wilayah-wilayah yang sangat kontribusinya terhadap entire ekosistem sangat tinggi. Jadi kalau ada konversi terkait hutan-hutan tropis yang memang itu yang harus dihindari. Tapi kalau wilayah-wilayah yang sudah terbuka dan memang itu sudah digunakan sebagai lahan pertanian, ya itu diprioritaskan segitu untuk menghindari apalagi eksploitasi terhadap lahan yang baru dan juga kehilangan dari spesies. Saya khawatirnya begini, kecepatan untuk penemuan jenis baru atau menginventarisasi spesies itu lebih lambat dari kecepatan kehilangan ekosistem. Jadi kecepatan kepunahan spesies itu lebih tinggi daripada kecepatan penemuan jenis baru. Bisa jadi jenis yang belum dinamai atau ditemukan itu punah duluan, ya. Yang memberi nama dan menemukan ini kan manusia. Nah, itu bisa terjadi seperti itu kalau laju konversi lahan dan lain sebagainya tidak dikontrol. Nah, bagaimana mengontrol itu? Data yang sangat penting dari wilayah Wallace terkait dengan endemisitas spesies itu sangat dibutuhkan. Jadi selama teman-teman punya bahwa jadi yang dilihat itu jangan satwa yang gede saja, babi rusanya, yang dilihat apalagi satwa-satwa endemik, maleonya gitu. Jangan itu saja, semua satwa itu dalam itu sama, tapi nilai endemisitasnya. Jadi kalau kita lihat misalnya di dalam list jenis dilindungi tadi, itu antara gajah, orangutan ataupun sama katak yang sama-sama duduk di dalam list dilindungi itu sama di mata hukum. Jadi awareness kita terkait dengan satwa-satwa endemik ini jangan hanya terkonsentrasi saja pada satwa ikonik, tapi semua jenis itu terkait dengan terutama jenis-jenis yang mau reptil, ikan, amfibi, serangga itu ya. Jadi semakin kita terkait dengan satwa-satwa itu, maka itu akan memperkuat posisi bergening kita sebagai konservasionis di dalam mengaju atau mengawal ini biar tidak mempercepat laju kepunahan.
Jadi yang bisa kita lakukan adalah menghambat laju kepunuhan, bukan mencegah atau menyetop itu enggak, tapi menghambat laju kepunahan itu spesies itu yang bisa kita lakukan saat ini. Begitu Mas kira-kira Mas. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Oke, mungkin itu ya jawaban dari pemateri kita. Kemudian di sini Pak ada pertanyaan lagi yang menarik terkait spesies endemik dengan spesies invasif. Apakah akan memungkinkan tereliminasi dengan adanya katak invasi atau sejenisnya? Bagaimana pandangan sebagai peneliti herpetofauna terkait hal seperti itu, gitu Pak? Terima kasih Pak. Oke. Spesies sebelum menjadi invasi, spesies itu menjadi introduce. Ya. Jadi stepnya ada spesies yang sudah ada di situ. Ya, misalnya katakan kita bicara buffonid ya. Di situ ada ada Ingeropyrinus celebensis. Secara evolusi Ingeropyrinus celebensis sudah ada di Sulawesi jauh lebih dulu sebelum Dutaprinus melanostitus datang ke Sulawesi. Sebelum Biporcatus datang ke Sulawesi. Nah, saya pernah melakukan pengamatan di daerah Parigi sana, ya. Bagaimana spesies itu, yang dua kelompok ini itu berbagi habitat. Ternyata memang di dalam satu sawah, ya, ketika dia ada celebensis, di situ tidak ada melanostitus atau terbatasi jadi. Jadi spesies itu apa namanya? Bagaimana? Apa kita akan mengajak? Ini baru introduce nih. Begitu dia introduce, kan bisa jadi potensi invasif. Tapi satwa introduce itu belum tentu semuanya invasif. Ada catatan, misalnya Bufo marinus, begitu ya, atau Ken Stout, itu sudah menjadi catatan sebagai invasif. Begitu dia ada catatan mempunyai potensi invasif, dia masuk kepada indeks alien invasive species. Dan itu bisa harus menjadi awareness kita bahwa spesies itu bisa berpotensi dan berpotensi ekspansi dan membuat spesies-spesies endemik menjadi punah karena dominansinya, gitu, kemampuan adaptasi dan lain sebagainya. Tapi tidak semua spesies introduce seperti itu. Nah, jenengan lihat saja di dalam indeks invasive alien species itu, spesies-spesies itu ada di situ enggak? Ketika ada di situ ya siap-siap harus ada di monitor, harus ada dilakukan usaha konservasi. Bagaimana memonitor dan kontribusi kita melalui iNaturalis. iNaturalis itu platform yang sangat terbuka. Setiap kita menemukan suatu spesies ya yang mau introduce, mau invasif, itu kita bisa posting di situ. Sehingga ini bisa memonitor persebaran jenis-jenis yang seperti itu. Nah, saya contohkan Bufo marinus tadi ya. Yang kedua Boiga irregularis. Boiga irregularis itu di kita mungkin tidak invasif. Di Sulawesi, di beberapa kawasan Maluku, karena dia memang asli sana. Tetapi di Guam sana, Kepulauan Guam, itu menyebabkan kepunahan jenis-jenis burung yang ada di pulau tersebut. Macaca fascicularis, itu adalah satwa yang juga introduce. Yang kemungkinan juga ada di warning itu, ketika macaca ada di Kepulauan Kabaena. Ya. Itu ada beberapa paper mewarning ini jangan sampai kalau masuk Sulawesi nanti ada hibridisasi dengan macaca yang endemik dari Sulawesi, itu bisa mendistorsi variasi genetik, kemudian bisa menyebabkan kepunahan spesies karena ada hibridisasi secara natural. Dan memang itu bisa terjadi. Tapi macaca fascicular memang masuk kepada invasive alien species begitu, dan itu sangat berpotensi. Nah, itu maksud saya. Jadi tidak semua spesies introduce itu invasif, tapi ketika dia pernah ada kasus, dia pasti akan masuk kepada indeks invasive alien species. Nah, jenis mana yang seperti itu? Yang sebenarnya kita beracu saja pada indeks invasive alien species itu saja. Tapi kita butuh riset ke depannya. Jadi kalau teman-teman akan mengamati, ya monggo silahkan itu bisa dilihat komposisi pakannya bagaimana, hidupnya mereka overlap atau enggak, segregasinya, pembagian habitatnya bagaimana. Itu juga callingnya. Kalau kata kan calling, biasanya kata itu bisa terjadi hibridisasi ketika callingnya hampir sama. Tapi kalau callingnya berbeda, masa breedingnya berbeda, kemungkinan mereka juga tidak akan ada hibridisasi. Walaupun ada kompetisi dalam pakan misalnya. Jadi level kompetisinya itu masih bisa kita pelajari begitu.
Juga termasuk jumlah telurnya. Kalau satu jumlah telurnya banyak, satu telurnya sedikit, ya kemungkinan yang sedikit yang akan bergeser. Begitu Mas Panji kira-kira. Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Dari pertanyaan dari Supriyanto dan Pak Dr. Zainal tadi, mungkin dari teman-teman yang bertanya tadi, apakah ada tanggapan atau pendapat terkait jawaban yang sudah diberikan oleh pemateri? Mungkin kalau mau menyanggah atau memberikan pendapat lagi, mungkin bisa langsung aktifkan mikrofonnya. Apakah ada sanggahan atau tambahan? Baik, terima Oke, kasih oke, baik. Saya persilakan, Pak. Pak Mas Effendi. Baik, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Karena saya mempelajari Pak di posisi di ikan Pak ya, akan terjadi hal-hal seperti itu. Makanya muncul pertanyaan, apakah untuk herpetofauna juga itu terjadi seperti hal yang kami utarakan tadi. Ternyata kita semua punya kesempatan yang sama untuk melakukan riset-riset selanjutnya agar hal itu tidak terjadi sehingga bisa status endemisitas itu tetap ada yang kita miliki. Baik, terima kasih banyak Pak. Itu saja. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Luar biasa materinya hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainal yang sudah bertanya dan memberikan tanggapannya terkait jawaban yang sudah diberikan oleh pemateri. Baik, di sini saya buka sesi kedua lagi untuk dua pertanyaan. Di sini saya sudah punya dua list pertanyaan. Jadi sekarang kita menuju ke penelitian atau studi terkait herpetofauna dari pertanyaan dari Oki Rahmatia. Di sini sebenarnya bagaimana prosedur pengambilan sampel, khususnya dalam studi molekuler untuk herpetofauna, seperti itu Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak, terima kasih. Oke, jadi ini terkait dengan prosedural sekaligus saya kasih informasi ya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian. Pada saat 2018 itu terbit namanya P02, Permen LHK P02 tahun 2018 tentang perlindungan sumber daya genetis nasional. Atas dasar terbitnya Permen LHK nomor 2 tahun 2018 itu, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu menerbitkan izin, namanya izin akses sumber daya genetik. Nah, dasar dari izin akses sumber daya genetik itu adalah peraturan pemerintah nomor 8 tahun 99, di mana pemanfaatan terhadap TSL, yaitu tumbuhan dan satwa liar, itu meliputi pemanfaatan komersial dan non-komersial. Non-komersial termasuk penelitian. Nah, dari kata itu, dari wording yang ada di dalam PP8 itu, maka Permen LHK itu keluar begitu ya. Nah, konsekuensinya apa? Dengan keluarnya Permen LHK itu, maka kita pun dalam menggunakan materi genetik, nggak cuma jenengan, saya pun juga demikian. Itu harus mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup yang namanya izin akses SDG. Jadi ya jadi lebih ribet ya. Tapi izin itu kalau jenis tidak dilindungi itu bisa diberikan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam terkait. Jadi kepala balai itu boleh menerbitkan izin itu. Nah, masalahnya adalah izin itu biasanya berlibat. Jadi lama ya. Mungkin kita mau penelitian, baru selesai penelitian baru izin itu keluar. Gitu. Itu yang sering terjadi. Saya nggak pernah mendengar bahwa izin itu sehari selesai gitu ya. Nah, ini yang perlu kita harus sikapi bersama ya, karena yang bekerja terhadap sumber daya hayati ini bukan teman-teman yang dari biologi saja. Teman-teman di universitas yang fakultas biologi, fakultas pertanian, fakultas kehutanan, peternakan, perikanan, semua. Dan itu ada berapa ribu orang yang kerja di situ. Nah, kalau masing-masing orang itu disuruh
setiap skripsi disuruh membuat izin itu berapa belibetnya. Itu yang belum terpikirkan oleh kementerian saat ini. Nah, kenapa izin akses sumber daya genetik itu keluar? Itu dalam rangka sumber daya genetik kita ini tidak disemena-menakan dimanfaatkan oleh orang asing sebetulnya. Tapi karena aturan ini tidak bisa menyentuh mana orang asing, mana yang itu. Orang asing memang ada syaratnya, yaitu dia punya izin izin penelitian asing, ya, SIP, surat izin penelitian. Nah, kalau orang kita sendiri bagaimana? Jadi memang kita dalam koleksi sampel itu ya kita punya listnya sampelnya jenis apa, jumlahnya berapa, diambil dari mana, dengan proposal nanti bermohon rekomendasi ke SKIKH. Nah, ini yang bermohon adalah institusi, lebih baik institusi dari universitas ya. Jadi disampaikan ke Direktur SKIKH, di BRIN, nanti BRIN akan memberikan rekomendasi terkait dengan itu. Tapi disampaikan secara jelas ya, jumlahnya berapa, lokasinya di mana, ada list sampelnya ya, dan satuan yang diambil bagaimana. Kemudian kalau jenis itu tidak dilindungi, maka izin itu nanti akan dikeluarkan oleh BKSDA, izin aksesnya. Tetapi kalau jenis itu dilindungi harus melalui Dirjen. Masalahnya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai detik ini belum memiliki sistem perizinan perizinan itu digital signature itu belum berlangsung di sana. Sehingga tanda tangan izin itu menunggu pejabat yang bersangkutan untuk hadir di situ. Itulah yang membuat prosedur itu jadi lama. Tapi di kementerian yang lain, di BRIN, di lain semua sudah pakai digital elektronik. Tanda tangan elektronik itu sangat mempercepat ya proses itu. Jadi begitu ya prosedurnya ya. Jadi bagaimanapun juga sekarang prosedurnya seperti itu karena ada Permen LHK ya yang mengatur sumber daya genetik. Walaupun di Permen LHK itu terjelas sumber daya genetik satwa liar. Jadi, nah karena herpetofauna ini masuk ke dalam satwa liar semuanya, maka dia izinnya masuk ke sana. Nah, jadi dibutuhkan, jadi izin dikeluarkan oleh BKSDA, ada bermohon ke BRIN di SKIKH BRIN, saya nanti kasih emailnya di sini untuk menyebut. Jadi ada surat pengantar begitu kepada Direktur SKIKH BRIN, kemudian disertai proposal, kemudian ada list spesimen yang akan dikoleksi dan satuannya diambil dari mana. Terus bermohon rekomendasi. Dari rekomendasi ini digunakan untuk mengurus izin di BKSDA. Ini emailnya saya kasih di chatting ya. Untuk membantu teman-teman biar lebih cepat prosesnya. Oke, begitu Mas. Kira-kira prosedur pengambilannya ya. Oke, terima kasih Pak Ya, atas terus satu lagi, jawabannya. kalau materi itu dibawa ke luar negeri, maka diwajibkan untuk harus ada material transfer agreement. Ya, jadi kalau materi itu dibawa ke luar negeri harus ada material transfer agreement. Itu keharusan di dalam undang-undang. Siapa yang berhak membuat material transfer agreement adalah institusi penjamin di Indonesia dan institusi yang akan dikirim di sana. Ketika memang analisisnya nggak bisa dilakukan di Indonesia, begitu. Ya, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Saya rasa sangat jelas ya terkait prosedur pengambilan sampel herpetofauna khususnya pada saat studi. Oke, di sini mungkin saya satu pertanyaan lagi ya Pak sebelum di akhir untuk materi. Di sini ada salah satu studi kasus khususnya untuk daerah Sulawesi. Ini ada pemanfaatan untuk karapas penyu yang dijadikan sebagai nilai ekonomi. Terus bagaimana pandangan Bapak tentang alur dalam pemanfaatan sehingga dalam hal ini masyarakat dapat melakukan budidaya secara legal seperti itu, Pak. Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Terima kasih. Oke. Kita bicara ini penyu ya, bukan labi-labi ya. Penyu dan labi-labi, Pak. Ini pertanyaan penyu dan labi-labi. Oke, maaf, Pak. Jadi beda. Ada kura-kura, ada penyu, ada labi-labi. Ya. Labi-labi yang ada di Sulawesi, ya, labi-labi ya, saya bicara labi-labi, soft shell turtle, si labi-labi ya. Itu adalah
Amida cartilaginea yang merupakan introduce dibawa oleh manusia untuk ternak dulu, kemudian lepas, kemudian dimanfaatkan. Nah, ini boleh dikonsumsi, labi-labi ya. Ya, labi-labi. Tapi kalau penyu, beda ya. Bedakan, bisa membedakan kan mana labi-labi dan penyu. Ini yang paling penting soalnya. Kalau penyu, itu semua dilindungi. Tidak ada pengecualian apapun terkait dengan penyu. Ya, penyu, semua penyu itu dilindungi. Ya, penyu itu yang di laut, ya, yang di laut itu. Yang mendarat, yang bertelur itu. Saya yakin ada beberapa nelayan kita yang memang memanen itu, dimakan dagingnya. Karapasnya kemudian diasah, kemudian dibikinlah kacamata, dibikinlah konde, dimakin. Itu semua ilegal. Tidak ada pengecualian untuk penyu, ya, di mata hukum. Mengedarkan bagian-bagiannya saja sudah ilegal, apalagi membunuh, memakan, itu. Telur penyu itu juga ilegal. Tidak boleh. Tidak ada pemanfaatan untuk penyu. Kalau labi-labi di Sulawesi, iya introduce. Boleh dikonsumsi di sana ya. Jadi dia bukan satwa dilindungi. Labi-labi itu Appendix 2 CITES. Kalaupun ekspor pun juga melalui mekanisme kuota. Tapi populasi yang di Sulawesi itu introduce untuk labi-labi. Jadi boleh dimanfaatkan. Tetapi kalau yang penyu, itu sama sekali pemanfaatan close. Kenapa penyu itu close? Penyu ini adalah satwa yang memiliki R strategi. Ya, tidak bisa sampai detik ini manusia itu mengembang biak atau membesarkan penyu. Yang dia misalnya, ini misalnya telur penyu ya. Kemudian dari telur itu dia menetas menjadi tukik. Sampai ukuran dewasa, ya yang ukuran diameternya lebih dari 1 meter lebih itu misalnya. Itu belum ada yang bisa membesarkan di dalam lokasi captive breeding. Ya, yang dimaksud budidaya itu hanya ngambil telur, kemudian ditetaskan, jadi tukik, tukiknya dilepas lagi ke alam. Yang membesarkan adalah alam. Gitu. Dari sekian ribu tukik itu, yang survive jadi individu besar itu hanya sekian persen. Begitu. Makanya kenapa penyu itu sangat fragil terhadap eksploitasi, yaitu individu penyu besar itu dia harus bisa menyisihkan. Kalau kita nelayan kita membunuh penyu ukuran segini misalnya ya, ukuran 1 meter begitu. Ukuran penyunya 1 meter itu sudah merupakan survive individu dari sekian ratus bayi yang terlahirkan dari sarang yang sama gitu loh. Jadi kalau kita ngambil individu yang besar itu sebenarnya individu yang sudah survive dijaga alam dari sekian seleksi itu. Kan akan sayang sekali di situ. Makanya penyu itu tidak boleh dimanfaatkan sama sekali di dunia manapun ya. Ya, jadi itu masuk jenis dilindungi, tidak boleh dimanfaatkan sama sekali. Kalau labi-labi boleh karena dia belum masuk ke jenis dilindungi. Begitu ya. Jadi tidak ada penangkaran. Kalau penetasan itu adalah bagian usaha konservasi. Tapi bukan berarti kemudian dari itu dimanfaatkan untuk itu enggak boleh. Ya, begitu Mas kira-kira. Oke, baik Pak, sangat menarik dan mungkin pasti teman-teman juga baru tahu perbedaan antara walabi, kura-kura, labi-labi, kura-kura, dan penyu. Jadi ya seperti itulah pandangan dari pemateri terkait pertanyaan yang sudah disampaikan, yang sudah ditanyakan tadi. Mungkin dari dua penanya mungkin ada tanggapan atau masukan yang mungkin bisa disampaikan langsung dengan menghidupkan mikrofonnya. Apakah ada? Jika tidak ada, mungkin hanya itu yang mungkin untuk sesi diskusi, karena kita terbatas dengan waktu. Jadi, terima kasih banyak Pak atas materinya hari ini dan ilmunya hari ini, dan semoga materi yang disampaikan pada webinar kali ini memberikan dampak yang sangat besar bagi para konservasionis herpetofauna di Indonesia, dan semoga herpetofauna di Indonesia makin tetap terjaga dan lestari. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman yang sudah bertanya terkait materi hari ini. Baik, saya undur diri.
Semoga di lain waktu kita bertemu lagi dengan materi-materi yang lebih menarik, yang sangat luar biasa. Mungkin hanya itu, saya kembalikan ke MC, ke Kak Manap Trianto, saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Effendi. Baik teman-teman, itulah tadi pemaparan materi dari narasumber kita, materi yang sangat luar biasa, banyak info-info menarik, info-info baru yang tentunya kita dapat pada hari ini, pada kegiatan webinar kita hari ini. Baik, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat kepada narasumber kita. Oke, wait, no. Tunggu, Nap. Saya buka dulu sertifikat. Oke. Baik Pak, sebagai ucapan terima kasih dari kami, Selebika, berikut sertifikat untuk Bapak sebagai narasumber. Untuk secara offline-nya nanti mungkin bisa diserahkan langsung oleh Mas Effendi. Baik, terima kasih Mas Effendi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Amir Hamidi MSc selaku narasumber pada kegiatan webinar kita hari ini. Kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu pengumuman penerima door prize pada webinar kita kali ini yang akan disampaikan secara langsung oleh Divisi Edukasi. Saya persilahkan. Oke, mungkin saya umumkan saja. Adapun 2 orang penerima door prize pada kegiatan webinar hari ini, yaitu yang pertama adalah Mas Huda Wiradharma dengan akun Instagram huda_wd, dan yang kedua yaitu Mbak Arina Azahra. Oke, kepada 2 orang pemenang door prize pada webinar kali ini, silahkan menghubungi Selebika melalui akun Instagramnya. Oke, sebelum kita tutup untuk acara webinar kita pada hari ini, kita foto bersama terlebih dahulu bersama dengan narasumber kita. Untuk teman-teman yang berkesempatan untuk mengaktifkan kameranya, dipersilahkan. Oke, untuk sesi foto ada 3 slide. Oke, slide pertama, 1, 2, 3. Oke, slide kedua, 1, 2, 3. Oke, slide terakhir, 1, 2, 3. Oke, baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah join untuk acara webinar dari Selebika pada hari ini. Silahkan join kembali pada kegiatan-kegiatan Selebika yang lain. Baik, saya ucapkan terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tunggu ya, itu apa namanya, usulan jenis dilindungi ya. Siapa? Jadi monggo silahkan teman-teman mau dari takson apa aja untuk disampaikan ke pemerintah. Pemerintah ini bisa ke BKSDA, bisa ke KKHSG, bisa ke BRIN ya, lewat SKIKH emailnya yang tadi saya sampaikan untuk mengusulkan perlindungan jenis ya dari semua satwa, mau satwa dan tumbuhan ya. Terus nanti diberikan ureannya. Nah ini mumpung kita akan mengevaluasi 106 status perlindungan jenis. Tapi juga nggak cuma perlindungan saja. Kalau yang dinilai tidak layak untuk dilindungi, tapi ada yang lebih penting ya untuk di downlist juga nggak apa-apa. Karena ini evaluasi status
pelindungan jenis. Monggo silakan. Dari teman-teman Selebika juga sangat terbuka, terutama jenis-jenis yang banyak yang endemik dari Sulawesi yang butuh untuk diperhatikan status pelindungannya. Matur nuwun, saya ucapkan terima kasih banyak atas sharingnya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Ya, terima mohon kasih banyak. izin. Oke, terima kasih. Oke, makasih banyak Dinda semua. Ya, Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.